Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klaf Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan bagi kami melalui channel Klaf Sukacita untuk belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh pimpin kami sekalian, baik hamba bahkan kru Klaf Sukacita untuk memperdengarkan firman Tuhan melalui channel ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klaf Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasalnya yang pertama, ayat yang kelima. Roma pasal yang pertama, ayat yang kelima, di bawah perikop salam, ayat yang kelima. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Pemirsa Klaf Sukacita yang diberkati, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema yang berkata kasih karunia yang menuntun pada iman dan ketaatan. Kasih karunia yang menuntun pada iman dan ketaatan. Pemirsa, dalam sebuah perusahaan ada bagian yang merekrut karyawan, tapi juga mempromosi jabatan untuk karyawannya supaya dapat menjadi yang terbaik. Dan tentu itu ada syarat atau ketentuan yang menjadi kriteria untuk memperoleh jabatan tertentu pada perusahaan tersebut. Dan pada bagian tertentu, ada orang tertentu pula yang akan bertugas untuk mempromosikan seseorang yang lain untuk jabatan tertentu dalam perusahaan tersebut. Atau istilahnya yaitu menjadi pengantara. Dan kalaupun orang tersebut telah mendapatkan jabatan tertentu, haruslah ia bekerja lebih giat dan semangat lagi dengan demi kemajuan perusahaan tersebut. Nah, pemirsa Klaf Sukacita yang diberkati, dalam kekristenan kita setiap orang percaya dalam menjalani kehidupannya, masing-masing kita telah dilimpahi kasih karunia Tuhan untuk menikmati dan mensyukurinya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan hal ini pula yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil. Paulus menyadari bahwa untuk menjalankan tugas pemberitaan Injil yang telah diterimanya itu karena semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi dirinya. Dan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi para rasul lainnya, dan itu melalui dan hanya oleh Yesus Kristus. Bagi Paulus yang telah mempromosikan dirinya sebagai rasul. Pemirsa Klaf Sukacita yang diberkati, Yesus Kristus adalah pengantara bagi Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, dan Tuhan yang memberi pekerjaan pemberitaan Injil itu akan selalu mengangkat derajat pangkat dari setiap hamba-hambanya jika mereka melakukannya dengan setia. Nah, pemirsa Klaf Sukacita yang diberkati, pekerjaan pemberitaan Injil adalah tugas bagi siapa saja dalam keadaan apapun. Teristimewa kepada para rasul, dan itu diperuntukkan kepada semua bangsa di muka bumi ini agar mereka percaya dan taat kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah memenangkan umatnya atas kuasa maut. Tema kita mengatakan kasih karunia yang menuntun pada iman dan ketaatan. Rasul Paulus dalam kesaksian di dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 10 di sana mengatakan bahwa ia telah memperoleh kasih karunia dari Tuhan meskipun dia adalah seorang pribadi yang dikatakan sebagai penjahat, tetapi Yesus Kristus telah memilih dia dan menjadi pengantara baginya untuk menjadi pemberita Injil. Paulus memiliki iman yang kokoh atau memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, dan hal itu mendorong ia untuk taat menjalankan perintah-perintah Tuhan melalui tugas pemberitaan Injil yang Tuhan percayakan baginya.
Dan setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita juga telah dilempahi oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dia telah memberi kemenangan bagi kita, dan hal ini menjadi dasar iman kita. Dan dengan iman yang kita miliki itu dapat menuntun kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Meskipun seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, situasi yang sulit sekalipun, itu pasti kita dapat melewatinya dengan iman yang kita miliki, bahwa Allah dalam Yesus Kristus sanggup memberi kesembuhan untuk sakit penyakit. Allah di dalam Yesus Kristus sanggup untuk memberi sukacita dalam duka cita. Allah di dalam Yesus Kristus sanggup memberi kebahagiaan untuk setiap penderitaan dan lain sebagainya. Asalkan kita beriman dan taat pada Tuhan, maka kita akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan bagi kami melalui channel Kafu Sukacita, memberitakan firman Tuhan kepada pemirsa di mana saja mereka berada. Kiranya firman-Mu menuntun kehidupan umat-Mu di mana saja mereka berada, menjadi suluh dan terang bagi jalan hidup mereka. Dan Engkau kuatkan hati setiap umat-Mu dengan firman-Mu, agar mereka semakin dihidupkan, semakin dimampukan, semakin dikuatkan di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang sementara ini menyulitkan setiap langkah kehidupan umat manusia. Tetapi biarlah setiap orang yang percaya kepada Kristus semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga dapat berdiri kokoh di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini. Terima kasih Bapa, berkati pemirsa Kafu Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan kiranya hadir dan memberkati, melindungi, menguatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah, sampai di kampung-kampung. Tuhan memberkati. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk setiap umat Tuhan dalam pergumulan mereka. Di tengah-tengah situasi dunia di mana corona masih ada, Tuhan memberkati dan menguatkan iman percaya mereka. Berkati tim Kafu Sukacita, baik kru maupun para pelayan, dalam tugas tanggung jawab pemberitaan Injil mereka, dalam pribadi maupun keluarga mereka, kiranya diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.